Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibun Najar, mahasiswa dari STBI Al-Jabar, Bandung, Prodi Ekonomi Syariah, kelas karyawan kelompok B, dengan nomor NIM 60202250218. Kali ini saya akan mempresentasikan materi ilmu kalam, yaitu aliran teologi salafiyah. Untuk selanjutnya, mari kita simak dan bahas tentang aliran salafiyah ya, atau teologi salafiyah. Pengertiannya yaitu penjelasannya itu merupakan suatu aliran dalam kehidupan Islam, di mana aliran ini berusaha untuk membawa kembali umat Islam kepada ajaran-ajaran serta pemahaman akan Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh generasi terdahulu atau yang sering disebut salafus soleh, yakni generasi pada masa Rasulullah SAW serta dua generasi setelah masa Rasulullah, yakni para sahabat dan tabi'in. Dalam praktiknya, aliran ini menekankan pada pemahaman kajian Islam dengan bersumber pada hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis, serta didukung dengan pemahaman para ulama terdahulu atau ulama salaf. Penganut aliran ini cenderung menolak akan adanya pemahaman di luar aliran yang mereka pahami dan pemahaman di luar pemahaman salafus soleh, termasuk praktik-praktik yang dianggap sebagai praktik baru atau sering disebut sebagai bid'ah. Patokan aliran para salafus soleh di sini dicantumkan dalam ada bahasa Arabnya, cuman kita bacakan artinya aja ya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangannya yang agung. QS At-Taubah ayat 9, halaman 9 ayat 100 mungkin ya. Tuh. Untuk selanjutnya, pemikiran aliran salafiyah. Pada pemikiran kaum salafiyah, yakni mereka menggunakan metode di mana tidak percaya terhadap akal, sebab mereka menganggap akan manusia yang dimiliki menimbulkan kesesatan akibat tidak memiliki batasan dalam berpikir. Mereka hanya percaya kepada nas dan dalil yang diseratkan oleh nas yang dalam hal ini Al-Quran, sebab merupakan wahyu dan diturunkan kepada Nabi SAW, sehingga wahyu tersebut dianggap sebagai pedoman yang tidak dapat berubah meski zaman berganti. Mereka juga menegaskan bahwa pemikiran-pemikiran baru yang timbul itu tidak pernah dikenal oleh kalangan sahabat dan tabi'in.
atau yang sekarang dikenal dengan bid'ah. Mereka percaya bahwa akal tidak memiliki kekuasaan untuk menafsirkan apalagi menghukumi Al-Quran. Akal hanya mampu membenarkan, mentaati dan menerangkan pendekatan antara pemikiran dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dalam aliran ini berkedudukan sebagai saksi bukan hakim, atau dengan kata lain akal hanya digunakan sebagai penetapan dan penguatan, bukan sebagai penentang. Itu pemikiran aliran salafiyah ya. Yang keenam, pilar landasan dakwah salafi, yaitu mengikuti dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, menghindari dan meninggalkan bid'ah, tauhid, menuntut ilmu yang bermanfaat, pembersihan ilmu-ilmu syariah, dan ijtihad yang marhuz, serta menyebarkan paham melalui pendidikan ya, maksudnya menolak berpartai dan kejumudan dalam bermadhab. Garis besar pemikiran kaum salafi yaitu diantaranya keesaan Tuhan, keesaan jagat dan sifat, takwil dan takwiz, kemakhlukan Al-Quran, keesaan dalam penciptaan, keterpaksaan dan ikhtiar sebab perbuatan manusia. Selanjutnya ini di skip ya sebagian pemikiran Ibnu Tamiyah, LBN Tamiyah di sini ya. Yang pertama, sangat berpegang teguh pada nas, yakni Al-Quran dan hadis. Itu ya pemikiran secara ini keterangannya di sini IBN Tamiyah. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak terhadap pemikiran atau akal karena dianggap mampu menyesatkan akibat pemikiran yang tidak terbatas. Yang ketiga, beliau berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua keilmuan agama. Yang empat, dalam Islam yang menjadi teladan hanyalah 3 generasi saja, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang kelima, Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid serta tetap mentazihkannya. Ini ada satu lagi pemahaman atau pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama, berpegang pada Al-Quran, Sunnah sebagai sumber utama dan syariat. Yang kedua, menggaungkan pemahaman tauhid. Yang ketiga, berpegang pada mazhab salafus saleh dan para imam muzahid, meninggalkan fanatisme saat berdakwah. Jadi saat berdakwah meninggalkan fanatisme ya. Yang kelima, menetapkan bagi Allah dalam perkaraan asma dan sifat sesuai dengan yang Allah tetapkan. Yang keenam, membasmi bid'ah dan khurafah
kurapat menziarahi atau makam Zilal bin Azwar, menziarahi Kubah Zaid bin Khattab, selalu menatang pohon Abu Junah dan menziarahi gua Bintul Amir. Pesan di sini, jadilah pribadi yang amar ma'ruf nahi munkar, bukan nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Ya itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya dapat sampaikan.